Sintayong PD hadapi leg kedua di Hanoi. Tidak ada momen jabat tangan antara Sintayong dengan Park Hang-seo. Elkan Bagat bersiap hadapi Leicester City di Piala FA. Sintayong PD hadapi leg kedua di Hanoi. Timnas Indonesia sudah siap tempur menjemput laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam pada Senin 9 Januari. Hal tersebut ditegaskan oleh pelatih Sintayong. Pelatih Sintayong memastikan masyarakat tak perlu meragukan mental pemain Timnas Indonesia saat bermain tandang. Menurut pelatih Korea Selatan itu, mental pemain sudah jauh berbeda dari yang semula. Pelatih Sintayong juga menegaskan Timnas Indonesia tak perlu mengagungkan kekuatan Vietnam. Menurut Sintayong, para pemainnya sudah membuktikan bisa bersaing dengan pasukan Park Hang-seo itu. Tidak ada momen jabat tangan antara Sintayong dengan Park Hang-seo. Pelatih Sintayong dan Park Hang-seo tidak melakukan jabat tangan selesai pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Sejatinya Sintayong turut menyambangi jajaran staf pelatih Vietnam dan bersalaman dengan mereka. Sintayong dan Park Hang-seo terlihat berpapasan, namun keduanya terkesan hanya saling melewati. Park Hang-seo pun langsung menuju ruang ganti pemain. Sementara Sintayong dan skuad Timnas Indonesia seperti biasa membuat lingkaran di tengah lapangan dan menyanyikan anthem. Ketum PSSI optimis Timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan buka suara terkait hasil seri antara Timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama. Menurut pria yang sering disapa Iwan Bule itu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mengamankan tiket final Piala AFF 2022. Tentu saja syaratnya yakni harus lebih berjuang lagi pada pertandingan kedua melawan Vietnam. Laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 dijadwalkan terlaksana di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari. Elkan Bagat bersiap hadapi Leicester City di Piala FA. Bersama Gillingham FC, Elkan Bagat nantinya akan berjumpa melawan klub Premier League Leicester City. Pertemuan tersebut nantinya digelar di markas Gillingham Stadion Prestwick mulai pukul 19.30. Ini merupakan laga di babak ketiga Piala FA 2022-2023. Sebelumnya Elkan dan kolega berhasil menang atas Dagenham dan Red Brick FC di babak kedua dengan skor 3-2. Elkan mencetak gol pada laga tersebut. Dia juga yang menjadi pembuka skor keunggulan bagi Gillingham di menit ke-26. Thailand siap hadapi Malaysia di Stadion Bukit Jalil. Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 tersebut digelar di kandang Malaysia Stadion Bukit Jalil. Ini merupakan salah satu laga seru yang juga sayang untuk dilewatkan. Malaysia sejatinya baru kembali mentas di babak semifinal setelah sebelumnya ambruk sejak babak penyelesaian grup edisi 2020 lalu. Harimau Malaya gagal lolos karena takluk dari Timnas Indonesia 1-4 di partai akhir grup B. Jordi Amat nilai Timnas Indonesia main lebih bagus ketimbang Vietnam. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku skuad Garuda bermain lebih bagus ketimbang Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi ini bertekad untuk mempertahankan performa mereka saat ini untuk leg kedua. Selain itu, dia juga menyebut kalau performa Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan dibandingkan laga-laga sebelumnya. Menatap leg kedua, Jordi Amat berharap performa skuad Garuda tetap konsisten. Meski bermain imbang, asa Timnas Indonesia untuk melaju ke partai final masih terbuka. Namun dengan catatan skuad Garuda wajib menang atas Vietnam di leg kedua. Jelang lawan Malaysia, Polking sebut supporter Indonesia beri pelajaran berharga. Pelatih Timnas Thailand Alexander Mano Polking mengatakan timnya memetik pelajaran berharga dari laga tandang menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu yang lalu. Menurut pelatih berdarah Brasil ini, insiden pelemparan batu oknum supporter ke bus tim Thailand membuat mental anak asuhnya menjadi lebih kuat. Thailand menghadapi Malaysia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Leg pertama akan dilangsungkan di kandang Malaysia, Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Sabtu 7 Januari. Penjelasan PSSI terkait perusakan koreo La Grande Indonesia. PSSI akhirnya buka suara terkait perusakan kertas koreo yang dipersiapkan La Grande Indonesia jelang laga Timnas Indonesia versus Vietnam. PSSI menyebut ada miskomunikasi yang menyebabkan insiden tersebut. Hal itu memancing kekecewaan dari La Grande Indonesia. Melalui pernyataan resmi di media sosial, La Grande Indonesia memutuskan absen dari laga melawan Thailand.
Yunus Nusi pun menceritakan apa yang terjadi di SUGBK, sehingga terjadi salah pengertian antara pihak keamanan dan La Grande Indonesia. Yunus menyebut pihak La Grande Indonesia menyusup ke GBK pagi-pagi untuk memasang spanduk dan kertas koreo. Namun pihak GBK tidak mengetahui rencana itu. Kawan-kawan La Grande, buat apa pagi-pagi harus menyusup ke stadion? Padahal komunikasikan saja ke kami. Biasanya kan kalau ingin pasang spanduk memang diperiksa spanduknya. Jelasnya.